Kalau Sanen full blood. Full blood ini, Pak? Full blood. Dulu ambil harga berapa ini full blood ini, Pak? Kalau full blood ini dia kisarannya 30-an juta ya. Ya. Jadi ini adalah kambing-kambing jenis Sapera. Produktivitasnya cukup bagus ini. Ini ada yang 2,5 liter, ada yang 2 liter, bahkan ada yang 4 liter nih pada saat produksi puncak nih. Tapi posisi saat ini dia sedang hamil tua nih. Nah, ini produksinya bagus ini, tinggi. Yang lain-lainnya ini sih average-nya 2 literan. Kalau untuk masa kehamilan sendiri berapa lama sih, Pak, kambing? Kambing jenis Sapera ini sama dengan seluruh kambing pada umumnya. Jadi kambing ini masa hamilnya setelah kawin dia hamil selama 5 bulan. Setelah kawin kemudian dia 5 bulan kemudian dia punya anak. Cuman kalau di sini kan kelebihan dari kambing Sapera sendiri pada saat dia posisi hamil, dia masih memproduksi susu. Masih produksi susu sampai dengan kita hentikan produksinya. Jadi kita hentikan itu dalam arti setelah kehamilan 3,5 bulan, nanti dia kita keringkan. Caranya bagaimana? Asupan pakan yang mengandung protein tinggi ini kita kurangi. Jadi kita kurangi, ya, jadi banyak kehijauan atau yang nilai proteinnya rendah sehingga dia tidak memproduksi susu. Kenapa harus kita keringkan? Supaya dia ada persiapan untuk mempersiapkan kolostrum atau susu eksklusif untuk kelahiran anaknya. Jadi supaya daya tahan tubuh anaknya nanti juga menjadi baik. Masa laktasi atau masa kita mengambil susu pada kambing ini, itu kalau di kambing Sapera tergantung kebutuhan kita. Karena di beberapa tempat ada yang merah kambing Sapera ini bisa sampai 2 tahun atau setahun lebih lah. Tapi dengan produksi tentunya ada penurunan ya. Tapi kalau di tempat kita ini, karena di Lampung ini belum banyak kambing jenis Sapera, jadi saya harus berusaha mengembangkan bibit ini sebanyak-banyaknya. Sehingga dia begitu sudah punya anak 3 bulan kemudian dia disapeh, kemudian ada proses pengambilan susu 1 bulan, 4 bulan kemudian kita kawinkan. Jadi satu siklus itu 8-9 bulan dia punya anak. Tujuannya bagaimana di Lampung ini akan cepat tumbuh bibit-bibit genetik kambing perah untuk Sapera ini. Kalau untuk pejantannya sendiri yang ada di sini, pejantan dari apa itu, Pak? Ya, jadi kami punya pejantan Sanen yang akan kita lihat di kandang Sanen. Nah, ini adalah kambing jenis Sanen yang kita punya. Oh, ini pejantan. Ya, ini ada kita gunakan untuk pejantan. Ini umur berapa tahun ini, Pak? Ya, jadi ini umur 3,5 tahun. Oh, ini jepit ya. Tapi ini bisa dibilang F1 atau gimana? Kalau Sanen full blood. Full blood ini, Pak? Full blood. Dulu ambil harga berapa ini full blood ini, Pak? Kalau full blood ini dia kisarannya 30-an juta ya. Ya, jadi kalau pejantan ini di Telaga Rizky ini yang jenis Sanen itu kita ada 2 ekor, itu full blood. Jadi kalau perbandingan sebetulnya kalau namanya kambing ini kan rumusnya ini kambing betina ini satu siklus kawin selama 8 bulan atau 9 bulan, dia hanya kawin 1 kali. Jadi kambing betina ini hanya kawin pada saat birahi. Birahi itu setiap 18 sampai 21 hari dia akan mengalami siklus birahi. Kemudian pada saat setelah dia dikawin dan jadi, dia tidak mau lagi dikawin selama sampai dengan dia melahirkan. Artinya 5 bulan, 150 hari kan. Kemudian dia punya anak. Setelah punya anak, biasanya kalau kita kawinkan dari 3 bulan kemudian, berarti kan 8 bulan sekali satu induk itu hanya sekali kawin.
Artinya apa? Artinya satu induk itu kalau 8 bulan kan 8 kali 30 hari 240 hari. Satu induk ini kawin setiap 240 hari. Sama aja kalau kita punya 280 induk kan pejantan kawin hanya 1 hari sekali. Analoginya kan begitu kan? Gitu loh. Jadi pejantan ini ya santai aja. Apalagi pejantan 2 dengan indukan 50, paling dia kawinnya seminggu sekali. Karena kalau kambing ini kan beda sama orang. Kalau dia udah kawin hamil dia nggak mau kawin, beda sama orang kan gitu. Bisa tahu nggak ciri-ciri? Kemudian dia kalau sudah kawin jadi, ya kita pisahkan. Tapi ada beberapa kambing yang dia silent hit orang nyebutnya. Dia minta kawin tapi tidak menunjukkan tanda-tanda. Terus caranya bagaimana? Ini kita koloni ini. Kita koloni, betinanya kita campurkan, yang dia pas birahi itu nggak ngasih tahu tanda-tandanya kan, nggak senyum-senyum dia. Nah ini kita kolonikan. Karena yang tahu kambing betina itu birahi atau tidak, ya kambing jantan, bukan kita kan gitu kan. Gitu. Jadi begitu dia pas birahi, dia bisa langsung kawin. Jadi kita koloni itu selama 2 kali masa siklus dia birahi, kita anggap dia sudah 2 kali kawin dan bisa kita pisahkan. Kalau yang coklat-coklat itu jenis Jawa Randu itu, Pak? Ya, yang coklat ini ada yang Jawa Randu, rata-rata Jawa Randu. Nah, kita silangkan dengan sanen tujuannya untuk mendapatkan hasil ini. Ini adalah hasil genetik silangan dari perkawinan tersebut. Oh, ini anak ini udah siap kawin ini, Pak? Ini udah siap kawin. Jadi ada beberapa ini yang memang anakan silangan kambing sanen dengan kambing lokal, sehingga kalau orang nyebutnya F1 lah. Ini F1 ini ada beberapa yang udah siap kawin. Karena kalau kawin di sini ini kita berusaha untuk mengawinkan pada usia di atas 10 bulan sampai dengan 12 bulan. Kemudian dengan bobot di atas 30 kilo. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya dengan usia yang cukup, dengan berat badan cukup, kalau dia melahirkan jadi induk tadi, kualitasnya induknya maupun anaknya maupun produksi susunya akan bagus. Oh, ini kambing yang nanti kalau teman-teman petani mau beli? Ya, mitra kami itu biasanya ngambil yang udah kambing yang siap seperti ini. Jadi tinggal diambil, dikawinkan di sini atau dibawa pulang kemudian dikawinkan, beli induk beli bahan sama pejantannya sekalian juga bisa. Nanti kan begitu pulang dikawinkan 5-6 bulan kemudian punya anak, punya susu. Ini kalau yang seperti ini dengan harga berapa nih, Pak? Yang ini kategori F1 yang sudah kualitas baik, yang induknya itu rata-rata di atas 1 liter itu harganya 6 jutaan, Mas. Kalau untuk yang jenis saper yang sudah F2 ke atas, kemudian produksi susu induknya juga di atas 2 literan lah, itu bisa sampai 8 jutaan. Ada Ya. yang 8 jutaan, Pak? Ada, Ya, Pak? ada contohnya yang di ujung itu 1, ada 2 ini. Kemudian ada beberapa yang masih kecil-kecil di sana. Ya, dia produksi induknya dengan kualitas baik biasanya di atas 2 liter itu memang dia punya potensi nanti kalau jadi induk bisa melebihi dari produksi induknya apabila pengelolaannya benar. Gitu. Jadi sapera ini diharapkan daya tahannya kuat tapi produksi susunya oke. Adaptasi lah, Pak, ya? Iya. Kalau untuk perjantannya sendiri dijual harga berapa, Pak? Ini sapera katakanlah F3 di sini ya, F2 F3 itu yang dia siap untuk pacek tapi usianya masih di antara ring 6 bulan sampai 8 bulan itu di kisaran harga 4 jutaan. 4 jutaan Ya. Itu udah sapera ya? Itu udah sapera, udah kalau untuk kita sebagai pemula udah bagus itu. Udah cukup bagus. Kualitas baik, ya. Ini sampai berapa, Pak? Yang kalau dilepas setelah usia
siap kawin itu di harga 8 jutaan ya ini sama ini ya. Ini rata-rata kan mereka indukannya itu di atas 2 liter, kemudian ada beberapa yang dia anaknya lahir kembar 3. Nanti dengan kembar 3 itu tentunya potensi anaknya nanti dia punya potensi menurunkan genetik yang sama. Jadi kalau kelahirannya bisa kembar 2 sampai 3 itu kan kalau buat petani profitnya cukup tinggi. Kalau yang tanda di kuping itu memang dari sini tuh, Pak? Iya, tanda di kuping itu namanya AirTag, atau kita nyebutnya kalau manusia itu KTP lah. Jadi dia harus ada nomor NIK-nya. Untuk apa tujuannya? Kan nggak mungkin kita mau mengingat riwayat kambing 100 ekor ini kan nggak mungkin. Pasti kita akan lupa. Tapi kalau kita ada AirTag-nya kan dia bisa dibuatkan recording atau catatan, sehingga kambing-kambing tersebut bisa bunyi, ini anaknya siapa, produksinya berapa, dan lain sebagainya. Jadi kalau kambing di sini ya dia bunyi, Pak. Jadi dia itu ini anaknya siapa sih, ini induknya berapa sih, produksinya keluar berapa, dia bunyi di sini. Itulah fungsinya recording, supaya nanti yang beli juga dia tahu. Sanen dengan Sapera memproduksi susu itu ada beberapa faktor, tidak bisa kita sebutkan yang satu faktor saja. Faktor itu diantaranya kan dia ada faktor genetik, bibit itu diantaranya yang kita sebut Sanen sama Sapera tadi itu salah satu faktor. Yang kedua dia jenis pakan, bagaimana pakan kita memberikan kualitas terbaik sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga budidaya, bagaimana chemistry kita terhadap kambing-kambing kita. Kalau bibitnya sudah baik, kemudian budidayanya baik, pakannya yang terbaik, hasilnya optimal. Optimal itu macam-macam dia, ada yang produksi bisa 2 liter, 3 liter, bahkan bisa 4 liter. Kalau untuk pemberian pakan sendiri yang di sini seperti apa, Pak? Pemberian pakan itu kalau di sini pagi kita berikan konsentrat, ukurannya memang adalah konsentrat, ukuran konsentrat tadi, kebutuhan dia sudah dihitung di situ. Jadi konsentrator dihabiskan dulu, setelah kita pastikan dia habis, baru kita kasih sumber serat dari hijauan silase daun singkong. Tapi kalau kita pemberiannya daun singkong dulu atau campur, nanti tentunya kesukaan kambing makan atau orang menyebutnya palatabilitas, dia akan lebih suka makan daun singkong. Nanti kalau dia udah kenyang ini makan sentratnya dikit, produksinya dia nggak banyak. Itu. Jadi yang penting pertama adalah dia menghabiskan konsentrat itu sesuai dengan yang sudah dihitung oleh kita untuk kebutuhan mereka.